Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya di channel Edo Wisata 98. Apa kabar kawan? Semoga hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, sebelum dilanjut, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata, hiburan, dan kesenian yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya lagi berada di Kabupaten Karawang, tepatnya di Petilasan atau makomnya Jaka Tingkir. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kenapa kok bisa makom atau Petilasan Jaka Tingkir ini berada di daerah Karawang, Jawa Barat, sedangkan Jaka Tingkir itu berasal dari Demak, Jawa Tengah. Jadi sedikit cerita bahwa Jaka Tingkir ini ditugaskan oleh gurunya, yang bisa dibilang itu pun kakeknya, yaitu Sunan Kalijaga, bahwa beliau harus mencari seorang guru yang bergelar Sejatine Manungso yang berada di tanah Cirebon. Tapi ketika Jaka Tingkir sudah sampai di tanah Cirebon, nggak ada sedikit pun titik terang bahwa orang atau guru yang dicari itu ada di situ. Hingga suatu saat, singkat cerita, Jaka Tingkir mendapat petunjuk bahwa orang atau guru yang dicari itu berada di Muara Pitu. Nah, dari situlah Jaka Tingkir terus berkelana sampai ke pesisir Laut Utara, hingga sampai di sebuah rawa-rawa atau muara yang menurut beliau nih, Jaka Tingkir, dia curiga bahwa inilah tempat yang dia cari. Nah, akhirnya singkat cerita, Jaka Tingkir ini menyeberangi sebuah rawa atau muara tadi sampai di tengah pulau. Nah, di tengah pulau inilah dia bertemu sama seorang lelaki parubaya yang bernama Ki Buntet. Nah, dari informasi Ki Buntet inilah akhirnya dia bertemu sama seorang kiai yang berjuluk atau punya gelar bernama Ki Jepret. Nah, Ki Jepret inilah bisa bilang dialah emang seorang guru yang dicari oleh Jaka Tingkir. Akhirnya Jaka Tingkir pun belajar sama Ki Jepret itu, dan ini makom atau petilasan ini tempatnya bersemedi Jaka Tingkir yang selalu ditemani oleh Ki Buntet. Nah, inilah bentuk atau tempat petilasan atau makomnya Jaka Tingkir, tempat beliau waktu itu bersemedi. Jadi tempatnya dibuat seperti ini. Dulunya sebenarnya nggak berbentuk bangunan, tapi hanya sekedar saja, cuma pada tahun berapa kemarin tuh akhirnya dipugar sama pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, ini apaan ya, kok dibungkus gitu. Nggak taunya pas saya tanya sama juru pelihara bahwa itu cuma sebatang pohon aja yang nggak ditebang gitu. Kayak waktu sampai sini belakang sampai sini, Ya. lepas lah ngepres gitu. Jadi pas 2007 diperlebar sama dinas dari pemerintahan Kabupaten Karawang. Nah, jadi pohon tersebut adanya kan di luar. Iya. Jadi ketika mau dibangun kan harus ditebang karena emang diperluas. Iya, iya. Dulu memang nggak ada atap Pak, di sini. Jadi pakai atap kalau Sana tuh. Nah, dulu kan cuma segini temboknya sampai. Iya. Jadi pas makom beliau nggak digentengin. Jadi kalau ketika pas bulan purnama itu pas di tengah. Iya. Sekarang cuma dikasih lubang aja Iya. di atas. Oh, tapi dikasih lubang tetap di atasnya. Jadi ini dulu pokoknya itu pas persis di belakang. Daripada tembok kan sini tuh. Iya. Oh, iya Pak. Tadinya mah di belakang ya Pak ya. Jadi, karena diperlebar, diperluas. Jadi ditebang itu dulu itu dari atas ya, sedikit-sedikit. Setelah sampai sini mau diambil dari bawah, ternyata udah nggak bisa, ya udah disatuin aja. Jadi aja dah gitu ya. Jadi mungkin nggak mau dihilangin. Iya, mungkin. Nah, ini adalah makamnya Ki Buntet. Kenapa kok saya bilang makam? Ini emang benar-benar makam. Jadi ini bukan makom dan bukan petilasan, tapi ini emang makam. Jadi Ki Buntet itu menghabiskan usianya sampai dia meninggal ini ya di pulau ini atau di Muara Pitu ini.
sekarang kita mau ke arah muara. Bisa bilang muara ini ya mungkin bisa bilang sisa-sisanya aja gitu. Nah ini dulu sawah ini sebenarnya muara, berapa ratus tahun yang lalu ini muara, tapi sekarang udah menjadi sawah dan hanya sedikit sekali muara yang tersisa di sini. Dari dulu mah waktu masih muara Usirawa, jadi air itu dari selatan ke utara. Nah kalau sekarang dari utara ke selatan berbalik. Jadinya disebutnya Cai Mulang, Cai Malik. Udah orang mana-mana udah tahu, dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai orang Papua Gorontalo udah nyampe. Yang kalau yang untuk mencari air mulang ya ke sini. Baru unitnya tetap ke sini karena emang banyak. Diambil air ya? Iya diambil air karena banyak air mulang, air Malik pun yang dari utara ke selatan mah banyak. Cuman nggak percis di pinggir keramat atau iya, keramat ya. Prosesnya itu emang alami karena emang sisa rawanya itu ya segini. Nah ini mah emang kalau ya itu turab lah, baru kemarin pemerintah supaya istilahnya terjaga jangan sampai menyempit kan gitu. Iya, jadi di inilah proses penggaliannya memang alami. Jadi bisa disebutkan sisa muaranya. Cuma tinggal ini. Dan ada yang membaca Islam dengan keyakinan mereka masing-masing, ada yang membawa airnya, ada yang mandi langsung. Nah ini adalah sisanya Muara Pitu, yang dimana waktu itu Muara Pitu itu benar-benar sangat luas karena muaranya aja itu sampai 7. Tapi seiring dengan berjalannya waktu sampai ratusan tahun, jadi Muara Pitu sisanya hanya sebesar ini. Nah, yang lainnya sudah menjadi sawah. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian, sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.